Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka membantu. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan selalu memberkati kita semua di masa sulit sekarang ini, di mana COVID-19 semakin tinggi dan tempat-tempat isolasi yang disiapkan pemerintah sudah penuh semua. Rumah-rumah sakit pun sudah penuh. Oleh karena itu mari kita menjaga diri dan memohon Tuhan menjaga kita supaya kita tidak kena kepada COVID ini. Dan bila ada saudara kita yang masih belum pulang dari tempat wisma atlet misalnya atau isolasi mandirinya, bersabar dan banyak berdoa. Kemudian jangan terlalu tegang, selalu bersukacita di dalam Tuhan agar imun naik dan cepat pulih, cepat negatif dan cepat pulang ke rumah. Tuhan memberkati kita semua, dan pada hari Minggu yang kudus ini kita akan mendengar pujian sebelum kita merenungkan firman Tuhan dengan lagu Bahasa Cinta.
Marilah kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas anugerah dan kasih Tuhan, atas pemeliharaanmu, atas segala rezeki, atas segala berkat-berkat Tuhan, bahkan atas penjagaan Tuhan bagi hidup kami. Di mana Tuhan telah memberkati kami semua sehingga selalu sehat, dan ada saudara-saudara kami yang mengalami COVID-19 dan masih belum negatif. Tuhanlah yang akan memberkati mereka supaya mereka selalu berdoa, selalu memohon kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan tunjukkanlah kasih dan kemurahan-Mu sehingga Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka dengan memberi imun yang bagus. Berkati saudara-saudara kami supaya cepat pulih, cepat baik, cepat sehat, cepat sembuh. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami, tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami agar tumbuh berbuah. Sehingga kami semua ikut serta untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan untuk senantiasa memberitakan keagungan-Mu, kebesaran-Mu, dan juga kasih setia-Mu. Tuhanlah memberkati kami semua dalam renungan firman Tuhan ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan Minggu 4 Juli 2021. Tema kita pada saat ini adalah arahkan keluargamu kepada Tuhan supaya baik keadaannya. Arahkan keluargamu kepada Tuhan supaya baik keadaannya. Kita dasari dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan membaca Ulangan 6 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali,
kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Demikianlah dasar renungan kita. Yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah, pertama, agar umat Tuhan memusatkan pandangan keluarganya, yaitu yang dimaksud keluarga adalah suami, istri, opa, oma, anak-anak, cucu dan sebagainya, kepada Tuhan. Saya bacakan sekali lagi, agar umat Tuhan memusatkan pandangan keluarganya, yaitu suami, istri, opa, oma, anak-anak, cucu dan sebagainya, kepada Tuhan. Yang kedua, agar semua keluarga umat Tuhan baik keadaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, semua orang ingin berubah nasibnya dari keadaan tidak baik menjadi baik, dari miskin menjadi kaya, dari yang tidak mempunyai ini dan itu sampai mempunyai ini dan itu. Apa sajakah faktor-faktor orang merubah nasibnya? Kenyataan yang kita lihat atau perhatikan ialah, pertama, yaitu merantau ke kota besar, beradu nasib di kota besar. Banyak orang setelah merantau dari desanya yang tidak ada pabrik, tidak ada sekolah, terutama sampai sekolah SMA, dan yang ada hanya SD, sekolah dasar dan sebagainya. Setelah di kota besar, dia berusaha mulai dari kecil-kecil sampai menjadi besar, dan dia menjadi orang yang sukses. Setelah sukses, dia bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi, sehingga keadaan keluarga berubah menjadi baik. Yang kedua, melalui sekolah. Di daerah Tapanuli atau daerah Tanah Batak, setelah kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945, banyak yang diutus atau disekolahkan oleh sending Jerman atau misi dari Jerman. Ada yang disekolahkan ke Belanda, ke Jerman, ke Swiss, ke Swedia, dan kota-kota besar yang ada di Eropa. Dan beberapa tahun setelah tamat, mereka kembali ke Indonesia, lalu mereka mengadakan sekolah-sekolah SD sampai perguruan tinggi. Makanya ada sekolah milik atau yang didirikan oleh gereja Batak yang namanya HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Jadi kalau di Tanah Batak sampai sekarang ini ada SD HKBP, SMP HKBP, SMA HKBP, bahkan sampai perguruan tinggi seperti STT Nomensen, Sekolah Tinggi Teologi Nomensen. Bahkan ada Universitas Kristen Nomensen yang berada di Medan.
Dan di dalam universitas ini berbagai fakultas sudah ada. Selain itu banyak sekali pemuda-pemudi orang-orang Batak pergi ke kota-kota besar. Ada yang diutus bapak mamanya khusus untuk sekolah. Dari anak-anak keluarga yang tamat di perguruan tinggi, ada yang menjadi pejabat di pemerintahan, dan ada yang menjadi kepala di lembaga-lembaga swasta dan sebagainya. Hal ini membuat berubah nasib keluarga dari miskin jadi lebih baik ekonomi keluarga, bahkan bisa menjadi keluarga yang mapan, keluarga yang kaya. Bapak mamanya dibuat sedemikian rupa menjadi senang, dan ekonomi bapak mamanya pun berubah menjadi baik. Ini karena anak-anak keluarga itu menjadi orang-orang yang sukses. Jadi faktor sekolah yang sampai ke level SMA, S1 atau sarjana dari perguruan tinggi, bahkan sampai S2, bahkan juga sampai profesor dan sebagainya. Hal tersebut sangat merubah nasib hidup keluarga, sangat merubah keadaan ekonomi keluarga. Juga sampai sekarang ini pun faktor sekolah sampai tamat di perguruan tinggi tetap menjadi faktor utama untuk merubah nasib, merubah keadaan hidup. Coba kita lihat tamatan SD, tamatan SMP, kalau dia menjadi penjaga di toko, hanya berdiri terus dari mulai dia masuk, cuman dia mungkin duduk, hanya dibolehkan waktu istirahat makan. Tetapi kalau ada ijazah minimal SMK, mungkin dia bisa menjadi kasir, bisa menjadi bagian pembukuan dan sebagainya. Dan kedudukannya atau mungkin keadaannya dalam pekerjaannya agak lebih baik, agak lebih terhormat karena jabatannya. Apalagi kalau dia tamat S1 atau sarjana, misalnya sarjana akuntansi atau sarjana marketing, tentu jabatannya akan lebih baik dan pekerjaannya akan lebih baik, bahkan hasilnya pun akan lebih baik. Yang ketiga atau faktor ketiga untuk merubah nasib itu adalah hidup baik dan benar di mata Tuhan. Sehingga kepada keluarga yang hidup baik dan benar di mata Tuhan ini, dia anugerahkan Tuhan rezeki yang dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Ada banyak para perantau yang di Jakarta misalnya, kerja hanya tambal ban, kerja hanya jual bensin, kerja hanya jualan di kaki lima, atau kerja jualan di pasar. Tetapi karena dia hidup baik dan benar di mata Tuhan, Tuhan menganugerahkan segala rezeki yang baik bagi mereka dan diberkati Tuhan mereka, sehingga mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai di perguruan tinggi. Setelah anak-anaknya tamat dari perguruan tinggi, maka anak-anaknya bekerja di pemerintahan atau di swasta dengan memperoleh jabatan-jabatan baik. Dan ini semua merubah nasib hidup mereka. Jadi faktor anugerah Tuhan atas hidup orang benar di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati dari keadaan tidak baik menjadi baik. Jadi sesuai tema kita minggu ini, arahkan keluargamu kepada Tuhan
supaya baik keadaanmu. Yang kita dasari dari Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekarang kita melihat apa saja faktor-faktor sesuai dengan firman Tuhan agar atau supaya keadaan keluarga kita baik. Di dalam Ulangan 6 ini 3 kali disebut-sebut supaya baik keadaanmu. Yaitu ayat 3, ayat 18 dan ayat 24. Tuhan sangat menginginkan agar keadaan kehidupan umatnya supaya baik. Tuhan tidak ingin kehidupan umatnya hancur atau rusak atau tidak baik hidupnya. Ada 3 hal yang harus dilakukan agar keadaan keluarga baik sesuai dengan Ulangan 6 ayat 1 sampai 15 tadi. Keadaan baik yang dimaksud di sini tentu dalam keluarga, yaitu ada damai, tentram, hubungan kasih satu sama lain begitu harmonis. Kemudian dalam keluarga ada berkat ekonomi yang sangat cukup, bahkan berkelimpahan. Serta masa depan anak-anak diberkati Tuhan. Dan keadaan baik itu juga digambarkan hidup yang dapat melihat anak cucu atau umur panjang. Semua ini dikatakan di dalam ayat 2 sampai 3 dan ayat yang ke-11. 3 hal yang harus dilakukan agar baik keadaan keluarga adalah: pertama, sesuai dengan Ulangan 6 ayat 1 sampai 15, yaitu pertama adalah selalu mengasihi Tuhan Allah. Seperti yang dikatakan di ayat 4 sampai dengan ayat 9. Mengasihi Tuhan Allah itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan Tuhan Yesus menambahkan di Matius 22 ayat 37, yaitu dengan segenap akal budimu. Juga mengasihi Tuhan ini wajib hukumnya untuk mengajarkan kepada anak-anak keluarga sampai mengerti betul yang namanya mengasihi Tuhan Allah. Jadi orang tua harus bekerja keras untuk mengajarkan kepada anak-anaknya agar mereka mengasihi Tuhan Allahnya. Dan yang kedua, faktor yang kedua agar baik keadaan kita sesuai dengan Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 15, yaitu mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak keluarga. Dan ini kita bisa dasari dari ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Apa yang harus diajarkan kepada anak-anak keluarga sesuai perintah Tuhan ini? Ada 4 hal yang sangat penting yang harus diajarkan kepada anak-anak keluarga itu. Yang pertama, supaya selalu mengasihi Tuhan Allah. Dan yang kedua, supaya takut akan Tuhan. Dan ketiga, supaya anak-anak keluarga selalu beribadah kepada Tuhan Allah. Keempat, supaya tidak beribadah kepada Allah lain. Dan yang kelima, supaya menjauhkan diri dari dosa dan kejahatan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi anak-anak keluarga harus terus menerus diajar, dididik dalam kebenaran, dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita sebagai orang tua harus menularkan kehidupan iman yang baik kita kepada anak-anak kita,
seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-5. 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Yang ketiga atau faktor ketiga supaya baik keadaan kita sesuai dengan Ulangan 6 ayat 1 sampai 15 tadi, yaitu jangan sampai melupakan Tuhan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Semua anggota keluarga harus selalu menghargai Tuhan dan tidak boleh meremehkan Tuhan, serta tidak boleh meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Jangan sampai Tuhan bertindak memunahkan, menghancurkan, melenyapkan, menghabisi keluarga apabila mereka sudah meninggalkan Tuhan. Semua keluarga harus selalu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allah yang diperintahkannya kepada umatnya. Dengan ketiga hal ini, yakni yang pertama, selalu mengasihi Tuhan Allah, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak keluarga, jangan sampai melupakan Tuhan Allah. Maka apabila kita laksanakan juga di masa kini, di masa kehidupan kita, bahkan di masa yang akan datang sekalipun sampai Tuhan Yesus datang, kita kalau melaksanakan semua itu, keadaan keluarga kita pun akan baik, sebab Tuhan Allah akan selalu memberkati hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita arahkan keluarga kita kepada Tuhan agar baik keadaan kita. Di zaman ini, tantangan besar untuk mendidik, membesarkan, mengajarkan anak-anak keluarga kepada hal-hal rohani, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Tuhan adalah alat yang satu ini yang sering menjauhkan semua yang kita renungkan saat ini, yaitu supaya kehidupan keluarga dekat kepada Tuhan, hidup baik dan benar di dalam Tuhan. Yang selalu menjadi tantangan adalah alat handphone. Anak-anak yang sudah terlanjur kita berikan sejak kecil kepada mereka handphone. Mereka ini terlanjur fokus kepada informasi-informasi dalam handphone mereka daripada mendengar orang tua, daripada mendengar nasihat, ajaran dan didikan orang tua. Bagi yang keluarga yang masih baru dan belum dikaruniai dengan anak, apabila Tuhan sudah memberi anak-anak dalam keluargamu, usahakan konsultasi dengan ahli jiwa atau psikiater atau orang-orang yang memiliki pandangan yang baik, yaitu kapan handphone bisa diberi kepada anak dan kapan di stop. Atau jika berkonsultasi juga kepada yang dimaksud di atas, maksud saya, atau jika tidak berkonsultasi dengan mereka atau para ahli yang saya kemukakan di atas, cobalah
atur dengan baik, dengan disiplin pemakaian handphone ini kepada anak-anakmu. Kapan bisa dipakai, kapan tidak boleh dipakai. Apalagi di zaman sekarang ini, semua sekolah mengajar melalui handphone. Semua anak mereka menangkap pelajaran dan melakukan tugasnya melalui handphone. Jadi ketika belajar bolehlah anak-anak memakai handphone. Tetapi sesudah selesai belajar, orang tua harus mendisiplinkan anak, mengatur dengan baik waktu anak-anak bisa mempergunakan handphone dan kapan tidak boleh memakai handphone. Sebab di zaman sekarang banyak anak-anak remaja dan pemuda susah mendengar nasihat dan ajaran dan didikan orang tua. Sedangkan kita orang tua harus mengajar, mendidik anak-anak kita. Orang tua harus di depan secara rohani. Orang tua harus memimpin rohani dan menjadi contoh bagi anak-anaknya, seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 5, yaitu nenek daripada Timotius, ibu Lois, dan mama daripada Timotius, yaitu Eunike, yang imannya dalam tanda petik dapat ditularkan, dapat diturunkan. Mereka berhasil, baik nenek Lois maupun mama Timotius Eunike berhasil membuat anak mereka Timotius memiliki iman seperti iman mereka yang kuat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi pegangan yang dapat dilihat oleh anak-anak kita, supaya mereka dapat meniru yang baik dari apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Jangan sampai orang tua menyuruh anak berdoa, padahal dia sendiri tidak pernah berdoa. Orang tua menyuruh anak-anaknya beribadah di gereja atau beribadah di rumah di musim pandemi seperti sekarang ini, tapi orang tuanya malah tidak ikut beribadah. Jadi maka kalau kita memperhatikan seperti ini, bagaimana Tuhan mau memberkati keluarga? Pemimpin keluarga saja melarikan diri dari doa, melarikan diri dari ibadah, melarikan diri dari mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak memberkati dia, tidak memberkati pekerjaannya, tidak memberkati usahanya, dan anak-anaknya pun tidak mendapatkan segala keperluan hidup, terutama untuk mereka maju sekolah sampai setinggi-tingginya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang tua harus hidup baik dan benar di mata Tuhan, supaya Tuhan mengisi imannya, mengisi rohaninya agar bertambah baik, sehingga orang tua dapat menjadi guru, dapat menjadi pendidik rohani bagi anak-anaknya. Jika orang tua atau bapak mamanya dapat mendidik, dapat mengajarkan anak-anaknya di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, itulah namanya keluarga sudah diarahkan kepada Tuhan. Jadi kalau orang tua dapat mendidik, mengajar anak-anaknya di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, dan anak-anaknya mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, maka semua keluarga itu
sudah diarahkan kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan akan senang dan Tuhan akan memberkati keluarga tersebut, terutama kalau kita lakukan seperti itu, memberkati kita semua dan akan membuat keadaan kita menjadi baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami ingin keadaan kami baik. Kami ingin juga anak-anak kami bisa menerima yang baik dari Tuhan untuk kehidupan masa depan mereka, untuk mereka bisa sampai bersekolah di perguruan tinggi, dan juga kami sebagai orang tua diberkati usaha kami, diberkati pekerjaan kami oleh Tuhan, sehingga kami berkecukupan bahkan berkelimpahan secara ekonomi, sehingga kami bisa menyekolahkan anak-anak kami sampai mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Kami berdoa Tuhan juga memberkati kami semua supaya selalu sehat di musim pandemi COVID-19 ini yang merajalela di mana-mana. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami semua. Biarlah Tuhan yang ada mengiring langkah kami sehingga kami aman dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Diberkati Tuhan imunitas kami supaya naik, supaya baik, dan dijaga Tuhan kami dari segala yang tidak baik. Demikian juga anak-anak-Mu, umat-Mu yang masih berada di isolasi yang dibuat pemerintah. Misalnya di Jakarta ini yang masih diisolasi di Wisma Atlet. Bahkan ada yang isolasi di rumah sendiri yang mereka masih belum negatif. Mereka masih belum memasuki standar imun yang normal, sehingga mereka masih belum dibolehkan pulang. Oleh karena itu kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Tuhan yang akan menambahi imun umat-Mu yang ada di isolasi di rumah, yang ada di isolasi di tempat pemerintah seperti Wisma Atlet ini. Kami doakan mereka, Tuhan memberkati. Tuhan pun sayang sama mereka. Tuhan akan memberkati mereka sehingga baik, sehat dan sembuh, dan negatif mereka bisa berkumpul bersama keluarga dengan bahagia. Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu, berkatilah anak-anak kami supaya mereka juga menjadi anak-anak yang benar di mata Tuhan, anak-anak yang hidup di dalam Tuhan, anak-anak yang menjauhkan diri dari kejahatan, anak-anak yang selalu membesarkan nama-Mu. Berkatilah Tuhan anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses kelak di hari depannya. Kami juga berdoa Tuhan memberkati mereka yang sekarang ini sedang libur. Tuhan memberkati supaya mereka bisa menjaga diri, terutama dari bahaya penularan virus COVID-19 ini, dan juga menjaga diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Oleh karena itu Tuhan berkati kami orang tua, untuk kami bisa diberi bekal oleh Tuhan, mengajar, mendidik, membimbing, dan membuat anak kami hidup baik dan benar di mata Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan khususnya adanya virus COVID-19 yang sangat-sangat tinggi di mana-mana, di seluruh kota yang ada di Indonesia ini, terutama kota Bandung, Jakarta, Jawa Tengah. Tuhan memberkati, karena daerah-daerah ini sangat tinggi orang yang tertular virus COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, berkatilah Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami yang selalu berusaha dengan keras membuat yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ini. Berkatilah khususnya apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu dengan adanya PPKM darurat, supaya semua bisa menjaga diri
dan juga melakukan protokol kesehatan sehingga semua bisa aman terhindar dari virus yang ganas ini. Kami serahkan kepadamu, Tuhan, jagalah kami semua, berkatilah kami semua, jauhkanlah kami semua dari virus yang ganas ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Tuhanlah yang kami puji, kami muliakan, dan kami besarkan. Tidak ada yang lain selain Engkau ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu kekal selamanya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang bukan kena COVID, tapi masih mengalami sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan memberkati imunitas mereka supaya naik, supaya baik kondisinya, supaya bertambah-tambah baik kehidupan fisik, kehidupan kesehatan mereka. Tuhanlah yang memberkati saudara-saudara kami, supaya semuanya sehat dan panjang umur. Diberkati Tuhan kami menjadi alat anugerah-Mu selama kami hidup di dunia ini. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Sekali lagi kami berdoa untuk umat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami supaya baik keadaan kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.